Assalamualaikum, selamat datang kembali di Omah Kembang Channel, di mana di sini kita akan sharing-sharing tentang tanaman hias di sekitar kita. Dan untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, yang sudah mensubscribe, yang sudah like, dan juga sudah komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit memperlihatkan kondisi teras rumah saya atau tanaman hias yang ada di teras rumah saya ya teman-teman ya. Dan ini adalah penampakan teras rumah saya. Di sini saya akan memperlihatkan kondisi tanaman-tanaman saya memasuki musim kemarau di tahun 2023 ini. Jadi sejak awal bulan Mei kemarin itu di tempat saya khususnya sudah tidak turun hujan teman-teman, dan berhubung rumah saya ini menghadap ke utara sehingga bagian sisi kanan teras ini tanamannya terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana kondisi tanaman saya setelah sekian bulan terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, di situ sengaja saya tempatkan beberapa jenis adenium, ada yang bunga pink, ada yang bunga putih, karena memang jenis adenium atau kamboja Cina itu termasuk tanaman yang tahan terhadap sinar matahari. Nah, ada yang di bawah situ ada Sansevieria pagoda, itu dulu sebenarnya adalah tanaman krokot seperti yang ada di sebelahnya, tapi karena sudah atau tidak terlalu senang dengan matahari, maka saya ganti dengan tanaman Sansevieria yang cenderung lebih tahan terhadap sinar matahari. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Untuk adenium masih segar dan juga bertahan dan sudah mulai tumbuh kuncup-kuncup bunga. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat mereka akan bunganya akan tumbuh. Oke, yang berikutnya kita akan lihat ini tanaman linet saya atau pilolinet saya. Daunnya sudah mulai ada yang sedikit menguning ya, tapi di situ malah tumbuh anakannya, alhamdulillah. Kemudian di situ juga ada satu pot sirih Brasil yang masih bertahan juga, dan semburat warna kuningnya semakin keluar. Oke, dan di bawah ini adalah tanaman dalam pot-pot kecil saya, ada Syngonium Whitlandi, ada Begonia keong madu, dan kita lihat insya Allah masih cukup bertahan dari teriknya panas matahari. Kemudian yang berikutnya yang saya gantung di sini adalah tanaman Epischia hijau. Ini sebenarnya kemarin saya taruh di bawah naungan langsung, tapi karena saya ingin dia banyak berbunga sehingga saya taruh terkena matahari langsung. Kemudian ada tanaman ini dolar ya. Meskipun ada beberapa daunnya yang mengering, tetapi dia masih bertahan sampai saat ini ya teman-teman ya. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Kemudian di bagian sini saya punya tanaman philodendron, tidak tahu jenis apa ya. Nah, ini bisa kita lihat daun-daunnya sudah mulai ada yang gosong karena memang di situ sengatan mataharinya cukup kuat. Yang berikutnya adalah ini kuping gajah piglif saya juga, sebagian sudah mulai ada yang gosong ya. Nanti insya Allah kapan-kapan akan saya amankan atau saya pindah di tempat yang lebih teduh. Kemudian yang berikutnya yang di bawahnya itu ada kuping gajah yang biasa, itu masih cukup bertahan ya, tetapi karena memang dia dekat dengan tanah jadi agak kotor ya teman-teman. Nah, krokot saya yang itu masih bisa bertahan juga asal tidak telat kasih air ya teman-teman. Nah, yang ini adalah kuping gajah mini saya, malah dia sehat atau baik-baik saja dia di situ. Oke, kemudian yang berikutnya ini ada tanaman Anthurium gelombang cinta saya, juga masih cukup bertahan. Meskipun daun-daunnya warnanya sudah tidak hijau segar ya, tapi insya Allah masih oke lah.
Nah, yang ini adalah Begonia Black Velvet. Dia memang jenis begonia yang cukup tahan banting. Jadi meskipun terkena paparan sinar matahari, dia masih bertahan. Dan ini adalah sejenis Pillow Lemon saya. Warnanya semakin cetar ketika dia terkena matahari, tetapi ada sedikit yang agak gosong. Dan ini adalah deretan Sansevieria, ini adalah deretan lidah mertua ya, Sansevieria saya. Nah, Sansevieria ini termasuk tanaman yang cukup bandel dan juga tahan banting terhadap sinar matahari. Jadi dia masih oke-oke saja berada di situ. Kemudian untuk tanaman yang saya tempelkan di dinding rumah, ini yang atas itu adalah sirih gading yang saya tempatkan dengan media air yang kemarin itu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah dia masih cukup subur ya, dan kita lihat dia sudah mulai tumbuh akar. Padahal baru beberapa hari yang lalu. Kemudian di bawahnya itu ada sukulen. Kemudian untuk tanaman saya yang berada di sebelah sini atau di bawah naungan secara langsung, alhamdulillah mereka juga masih cukup bertahan dengan baik ya. Di situ bisa kita lihat ada tanaman Min KW, kemudian ada juga di situ ada tanaman Wali Songo, kemudian ada si Big Roy saya yang mulai beranak juga. Itu alhamdulillah bertahan dengan baik ya. Kemudian ada Calathea juga. Nah, ini Calathea saya padahal sudah saya tempatkan di situ juga daunnya sudah mulai ada yang mengering dan juga ada yang menggulung, tapi insya Allah masih cukup sehat. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, sepertinya untuk video saya kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, dan semoga dengan kita mencintai tanaman hias, dengan kita memberikan sentuhan-sentuhan kecil di teras rumah kita dengan tanaman-tanaman yang meskipun murah meriah, setidaknya kita bisa memberikan sumbangsih kita untuk menjaga bumi kita tetap segar dan udara tidak terlalu panas di sekitar kita. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.